Ya, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Alat penyusunan strategi yang selanjutnya adalah menggunakan space matrix ya. Nah, ini kita akan mulai di alat di matching stage yang kedua. Di space matrix itu kita akan mulai dengan hitung-hitungan ya. Nah, nanti bentuknya gini. Jadi hasil hitung-hitungan kita itu akan memberikan satu titik koordinat ya. Hasil hitung-hitungan kita akan memberikan satu titik koordinat. Nah, si titik koordinat itu, jadi ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nanti satu titik itu kan pasti gabungan antara sumbu X sama sumbu Y. Nah, si titik itu nanti akan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif, ya berarti di sini. Ya, dan seterusnya. Ya kan teman-teman udah ngerti ya baca koordinat seperti ini. Nanti kita belajar cara ngitungnya. Nah, di koordinat ini yaitu disebutnya agresif. Nah, di agresif ya, koordinat agresif itu strateginya bisa ini, bisa intensif, bisa integrasi, bisa diversifikasi. Nah, kalau di titik konservatif hanya ada dua pilihan, ada intensif sama relative diversification ya, related diversification. Nah, kalau di kuadran yang ini strateginya defensif gitu ya. Di sini. Nah, kalau di titik ini nanti hasilnya strateginya bisa intensif, bisa integration. Nah, nanti semua alatnya tadi semua alat ini akan berbicara seperti ini. Nah, akan seperti ini. Jadi setiap kuadrannya nanti di BCG, di IE, di Grand itu dia akan memiliki beberapa macam pilihan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika akhirnya terjadi beberapa pilihan seperti ini, nanti di alat yang lain juga sama ya gitu. Nah, ketika terjadi beberapa pilihan begini nanti kan ada terus harus mutusin yang mana, misalnya di sini gitu ya, ada 3 nih di sini, ada 3. Mutusinnya yang mana gitu. Nah, nanti ingat kita masih tahap matching stage. Nanti kan ada tahap decision ya, nanti pengambilan keputusannya itu. Ya tahap ketiga keputusannya yang mana gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar cara menggunakan si space matrix ini. Ya, nah, space matrix ini saat ini agak kurang banyak digunakan karena penggunaannya cukup rumit dan pilihan ininya terlalu banyak dan kalau gadget mah ini kurang user friendly gitu loh, space matrix tuh seperti itu ya. Nah, yang paling sering itu IE ya, IE itu paling sering. Nah, space matrix ini dibagi menjadi 2 dimensi, internal sama eksternal. Nah, tapi internal sama eksternalnya nggak melulu bicara strength weakness yang internal, terus yang eksternalnya opportunity dan threats kita nggak menggunakan data SWOT-nya. Nah, di sini perusahaan melakukan ini sendiri identifikasi sendiri kondisi internal sama kondisi eksternal. Kondisi internalnya itu hanya mengacu kepada kondisi keuangan dan posisi bersaingnya, keunggulan bersaingnya perusahaan itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau eksternal itu mengacu kepada kondisi stability position dan industrinya. Nah, ini stability position ini lebih mengarah kepada kondisi ini makro, lingkungan makro. Jadi kayak ekonomi gitu ya, politik, seperti itu. Kalau yang ini yang industri, yang five force. Nah, seperti itu ya, industri. Nah, nanti hasil isi dari ini baik 1, 2, terus 3, 4 ya sama pointers juga, poin-poin nih seperti ini biasanya gitu ya. Ini financial position ya semuanya yang berhubungan dengan indikator keuangan perusahaan ya. Nah, kalau stability position tadi yang eksternal yang pertama ya, tadi kan saya katakan ini lingkungan makronya nih, makanya kayak inflasi, ya, permintaan masyarakat, teknologi gitu, nah seperti itu ya. Belum sampai ke rantai industrinya. Nah, kalau ini sama competitive position yang internalnya. Kalau tadi ini melulu kondisi keuangan, kalau di sini ya lebih luas kondisi keunggulan bersaingnya, misalnya kayak pangsa pasar, kualitas produk, gitu, nah seperti itu. Jadi nggak melulu bicara keuangan. Nah, seperti itu. Nah, kalau industry position tadi ya rantai industrinya. Jadi kadang kondisi di industrinya tempat perusahaan itu bersaing gitu, nah seperti itu. Nah, dan ini
ya, poin-poin ini tidak bicara mengenai apakah ini strength atau weakness, itu nggak bicara seperti itu. Ya, nah nanti kita akan menentukan sendiri ya setiap poin-poin ini yang ditentukan perusahaan itu baik atau buruk. Nah seperti itu kita menentukan sendiri di sana ya, kita akan menentukan sendiri. Nah nanti terus nanti kalau bagus nanti poinnya berapa gitu, nah seperti itu. Kalau buruk poinnya berapa gitu, nah ya seperti itu. Nanti kita akan pakai contoh ya, contoh di Excel di latihan soal yang contoh kasus yang saya berikan. Nah seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk satu-satu ya, satu-satu. Nah kita lihat ke yang file Excel di sini gitu ya. Nah, yang pertama adalah ya menentukan variabel-variabel untuk di dalam setiap FP, CP, SP, IP. Nah, ini menentukan artinya di sini. Nah, perusahaan bisa menentukan sendiri isinya financial position yang dia mau taruh di sini itu apa gitu. Kalau di sini kan ini hanya contoh ya, ini hanya contoh aja. Pada umumnya financial position itu bicara mengenai ini seperti itu ya. Nah, apakah ini mau dipakai atau tidak ya terserah perusahaan gitu ya. Nah, di sini saya udah ada contohnya. Ini milik perusahaan Gajah Tunggal. Nah, dia menggunakan identifikasi ininya FPCP SPIP-nya itu seperti ini. Ya, ini hasil identifikasinya ya. Ini hasil identifikasi. Nah, seperti ini. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama ini nih seperti ini ya. Nah, kemudian kita sekarang memberikan rating nih, memberikan 6 recall value rating. Nah, bisa +1 sampai +6, -1 sampai -6. Gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah cuman kalau di sini saya berikan 7 ya, kalau di di modul ya ininya 7, tapi ini gambarnya cuma sampai 6, tapi ini saya berikan 7 enggak. Nah memang kalau di buku sih sebetulnya sampai 7 sih sebetulnya gitu ya gitu. Nah cuman di gambarnya di sini kurang ini, dan mungkin bukunya juga salah ini bukan salah, tahunnya kan berbeda ya, tahun ininya gitu, tahun terbitnya gitu. Nah seperti itu. Nah cuman intinya gini, kalau teman-teman mau pakai 6 boleh, mau pakai 7 boleh, tapi jangan sampai ya misalnya di sininya 7, di sini 6. Nah itu jangan sampai ya. Nah, jadi pakainya harus konsisten, mau 6 atau mau 7 gitu. Nah seperti itu ya. Nah karena sebetulnya mau 6 sama 7 nggak terjadi masalah, karena artinya gini, 1 sama 6 itu kita cuma bicara mengenai batas ekstrimnya ya, batas ekstrimnya. Nah kita mau pakai batas. Nah, kalau di FP sama IP ya nih, FP sama IP ya, FP sama IP, kita akan menggunakan angka positif. Nah, di sini yang ini ya. Nah, ini saya kasih tanda, ini kita akan menggunakan ya, ini positif. Yang positifnya di sini ya. Nih. Nah, kemudian yang ini ya kita akan menggunakan yang negatif, ECP sama SP. Itu kita akan menggunakan yang negatif. Nih, ya. Ini plus, terus ini kita pakai negatif. Nah, bagi yang plus ya, gitu ya. Nah, +1 itu buruk, +6 itu baik. Nah, seperti itu. Jadi +1 itu buruk, +6 itu baik. Jadi misalnya gitu ya, kita melihat penurunan penjualan yang signifikan. Terus kita mau bilang itu buruk. Nah, nanti kita kasih +1. Tapi kalau kita mau bilang itu nggak buruk-buruk amat, ternyata ya berarti kita mau ngasih +2, +3 ya masih bisa. Terserah. Nah, itu subjektifnya tuh di sana. Ya, di sana seperti itu. Nah, kalau yang negatif itu kebalikannya. -1 itu baik, -6 itu buruk. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan di video selanjutnya ya.